dia melakukan hubungan suami istri secara paksa kepada gadis ini, Mas. Berarti anak itu ya berarti ya? Iya. Dia ini bagian alat kelaminnya itu ditusuk menggunakan cangkul, Mas. Ditusuk dengan cangkul. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampai dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslas, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma, dan malam hari ini saya penelusuran ditemani sama Mas Saifi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, baik, Mak. Iya, alhamdulillah. Ini kita baru berjumpa lagi dan baru bisa melakukan penelusuran bersama lagi ya, Mas ya? Iya, betul. Iya, dan teman-teman semuanya saya doakan semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Intinya kita saling mendoakan yang terbaik. Dan di sini saya sama Mas Saifi sudah sampai di lokasi yang akan kita telusuri ya, Mas ya. Iya, Mbak. Iya, jadi teman-teman belum lama ini di lokasi ini itu telah ditemukan sesuatu. Ini ditemukan sebuah kerangka manusia, Mas, teman-teman. Dan kenapa baru ditemukan sekarang? Karena ini kan kita di tengah hutan, Mas, teman-teman. Dan di hutan ini itu jarang sekali ada manusia yang melakukan aktivitas di sini. Kebetulan sekali di sini itu habis ada sebuah penebangan, teman-teman. Jadi kerangka itu baru ditemukan pada saat orang melakukan penebangan di sini. Ini teman-teman bisa lihat tuh. Ini habis ditebangin sebelah kita ya, Mas ya. Dan akses untuk ke sini itu juga sulit banget, teman-teman. Jalannya pun jauh ya, Mas. Tadi kita waktu mau ke sini aja kita sempat istirahat ya, Mas. Soalnya jauh banget, teman-teman, dari akses jalan yang sebenarnya. Ini aja kita belum masuk banget ke hutannya, Mas. Ini perjalanan kita masih jauh loh, Mas. Ini nanti kita agak naik sedikit tuh. Iya. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok di sini tiba-tiba ada sebuah kerangka manusia? Apakah di sini dulu pernah ada suatu kejadian yang gak seharusnya atau gimana? Nanti kita cari tahu dan kita berusaha kuak itu sebenarnya kerangka apa dan asal-usulnya itu dari mana. Iya, betul itu, Mbak Isma. Iya. Harus dapat info itu. Iya, Mas. Nah, teman-teman, ini saya sama Mas Saifi harus lanjut soalnya ini belum menemukan titik di mana itu ditemukannya sebuah kerangka. Katanya sih nggak lama lagi, Mas. Jadi kita harus ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar, Mas, tadi ada sesuatu di sebelah sana. Tapi memang dari tadi kita masuk ke wilayah ini itu ada beberapa hal yang agak aneh ya, Mas ya. Dan ini teman-teman, Mas Saifi mungkin cium nggak kalau dari tadi itu kayak kerasa sedikit kayak bau gitu loh, Mas. Saya mencium, Mbak, tapi saya masih mengamati banyak bau apa itu, makanya saya belum ngomong ke Mbak Isma. Oh, berarti kira-kira bau apa sih, Mbak? Mas, ini tuh kayak ada baunya itu nggak enak ya, Mas, kayak bau darah gitu ya, Mas, kayak sedikit amis. Jadi jadi kita harus hati-hati, Mas. Takutnya juga di sini selain ada sosok yang tak kasat mata, takutnya ada hewan juga, Mas. Apalagi ini hutan belantara loh. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, kita ke depan, Mas. Ayo, teman-teman. Allahu Akbar. Enggak, Mas. Kenapa? Tadi kayak ada sesuatu loh, Mas, di sana. Tapi bentuknya itu aneh banget, Mas. Kayak apa emang, Mbak? Bentuknya, Mbak? Bentuknya ini, teman-teman, kecil. Iya. Matanya itu cuma satu, Mas. Tapi putih, Mas Saifi. Putih. Iya. Dan yang saya lihat itu saya nggak lihat ada badannya. Itu cepet banget.
tapi ke arahnya itu ke arah sana mas, larinya itu ke sana. Ke dalam berarti ya? Iya, lebih ke dalam. Tapi kalau misal kita ikut ke sana, itu di bawah itu jurang mas. Jurang. Iya, jadi kita Nggak mungkin ke sana. taunya nanti justru kita yang jatuh, malah kita yang dalam bahaya. Iya betul mbak. Kita fokus ke tujuan kita mas, Iya mbak. ke kerangka itu. Kemana nih kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke depan aja mas. Ayo mas Evi, kita ke depan mas. Jauh. Iya. Anginnya gede banget gitu. Iya mas. Kamu? Suara suara. Iya. Apa itu mbak? Assalamualaikum. Ini kayak ada Ya, ya. teman-teman, ini suara tangisan seorang gadis ya mas ya. Ini kayaknya seorang gadis. Dari sana mbak. Itu mbak. Astagfirullahaladzim. Iya mas. Siapa itu mbak? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas hati-hati mas, dia kayak mendekat ke kita mas. Astagfirullahaladzim. Mas, dia bawa sesuatu mas. Itu mbak. Dia kayaknya bawa cangkul mas. Itu cangkulnya mbak. Iya, kita hati-hati mas Evi. Astagfirullahaladzim. Itu kakinya kok berlumuran darah mbak. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Kamu mau ngapain kamu? Kenapa kamu bawa seperti itu? Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya mas, bau banget mas. Hati-hati mas. Jangan-jangan kamu bawa seperti itu, kamu mau balas dendam ya? Enggak. Loh, kamu ngapain bawa benda seperti itu? Mendekat ke saya dan teman saya lagi. Pokoknya saya nggak akan biarin kalau kamu sampai ngapa-ngapain aku atau temen aku. Mas, Kenapa mbak? ini, Lu baik lu. ya, saya harus kunci dia dulu mas, biar dia nggak bisa kemana-mana lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya habis kayak celakai orang apa mbak? Belum tahu mas. Tadi waktu ditanya-tanya dia belum mau menjawab dan dia belum mau bercerita mas. Nanti kita juga tanyakan tentang tujuan kita juga mas ke dia, siapa tahu dia tahu mas. Dia juga udah saya kunci, dia nggak akan bisa untuk jalan-jalan atau mendekat ke kita lagi mas. Jadi insya Allah kita aman. Semoga aman. Iya. Permisi. Nih mbak, saya sama teman saya datang ke sini baik-baik, dan saya juga nggak akan mengganggu mbaknya. Saya cuma ingin bertanya, dan kalau memang kamu membawa seperti itu bukan untuk balas dendam, jadi lebih baik itu cangkulnya kamu letakkan saja, jangan dipegang terus. Saya takut tiba-tiba kamu melempar itu ke saya atau ke teman saya, soalnya itu berbahaya. Mas, tahan baunya ya mas ya. Iya mbak, ini juga saya lagi nahan nih. Iya, jangan sampai muntah di sini loh mas, bahaya. Ayo mbak, dikuak mbak. Oke. Penasaran saya kok. Iya mas, sama mas, tapi kita harus pelan-pelan mas. Iya, iya. Soalnya saya nggak mau kalau sampai dia itu emosi ke kita teman-teman. Nih mbak, saya mau nanya, mbak tahu tentang perihal yang menyangkut sebuah kerangka manusia yang ditemukan sama orang yang sedang menebang pohon di situ? Tahu mas? Petunjuk mas, ini petunjuk mas. Kalau mbak tahu, saya boleh lebih bertanya kan? Itu sebenarnya kerangka dari siapa ya? Mungkinkah dia masih berada di sekitar sini? Soalnya kalau yang warga bilang ke saya itu lokasinya berada di sini. Iya.
Kenapa Mbak? Kok tiba-tiba Mbak langsung berubah sedih? Pertanyaan saya salah? Enggak. Lalu kenapa Mbak sedih? Gimana Mbak katanya Mbak? Hah? Yang benar. Mas, Iya Mbak. katanya kerangka dia Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kamu sedih? Ada apa-apa yang terjadi sampai kamu membawa seperti itu dan banyak sekali darah di kakimu? Hah? Apa yang terjadi? Sama ayah tiri kamu sendiri? Astagfirullahaladzim. Diapain Mbak? Lalu itumu ditusuk pakai itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Teman-teman, sebenarnya dia itu gadis yang baik, tapi sayangnya dia itu memiliki seorang ayah tiri yang dia benar-benar tega Mas. Dia melakukan hubungan suami istri secara paksa kepada gadis ini Mas. Berarti anak itu ya berarti ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Tega banget ya Mbak. Iya, melakukan itu dipaksa Mas. Dan setelah selesai, dia ini bagian alat kelaminnya itu ditusuk menggunakan cangkul Mas. Ditusuk dengan cangkul. Astagfirullahaladzim. Iya, sampai dia itu meninggal Mas. Dan ayah tirinya itu gak mau bertanggung jawab. Jadi jenazah dia itu dibuang ke hutan ini Mas. Karena ayah tirinya itu tahu bahwa di hutan ini itu nggak mungkin ada orang lain yang datang ke tempat ini Mas. Tega banget ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Kejam banget. Iya, saya nggak bisa bayangin Mas. Padahal ini ayah tirinya loh. Ya sama aja dia sudah menjadi anaknya sendiri ya Mas. Tapi justru ayahnya itu tega banget melakukan hal yang senonoh seperti ini teman-teman. Tapi dia itu dendam apa enggak Mbak? Kira-kira? Sebenarnya ya, sebenarnya gadis ini nggak dendam Mas. Dia masih baik hati Mas. Cuma dia itu nggak terima atas perlakuan dari ayah tirinya Mas. Makanya dia itu masih bergentayangan di sini. Apalagi dengan jasadnya yang tidak dimakamkan secara layak dan tidak didoakan. Apalagi ayah tirinya itu tidak bertanggung jawab sama sekali Mas. Astagfirullahaladzim. Itu boleh saya buka sedikit nggak biar teman-teman tahu, untuk dipastikan? Boleh Mas? Saya coba buka itu ya, soalnya di sini tuh banyak sekali darahnya Mas. Saya penasaran. Oh iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, benar Mas, penuh darah Mas. Ya Allah. Kamu yang sabar ya. Kira-kira itu kejadian berapa tahun apa berapa bulan? Ini belum ada 1 tahun, ini belum ada Mas. Soalnya yang kerangka ditemukan itu masih membentuk seperti manusia, cuma udah tinggal kerangka-kerangka aja Mas. Kamu yang sabar ya. Dan saya ngerti banget gimana posisi kamu pada saat itu, tapi kamu masih mau memaafkan tindakan
ayah tiri kamu yang sudah melakukan hal itu ke kamu sampai kamu kehilangan apa yang itu menjadi mahkotanya seorang wanita. Kamu gak usah sedih lagi, kamu jangan menangis lagi. Dan saya doakan supaya kamu lebih tenang lagi. Soalnya saya nggak tega mas lihat dia terus-terusan kayak gini mas. Saya dengarnya juga gimana gitu Mbak. Iya mas, ini saya aja nahan ini mas, nahan tangis. Soalnya bener-bener kejam banget ayahnya mas. Dan pasti ayahmu itu sudah mendapatkan apa yang dia terima karena sudah melakukan hal ini ke kamu. Jadi kamu yang tenang ya. Saya doakan kamu supaya kamu lebih tenang lagi ya. Astagfirullahaladzim. Padahal gadis ini tuh baik banget loh mas. Udah, kamu jangan sedih ya mas, kita bantuin doa buat gadis ini ya mas ya. Apalagi gadis ini tuh gadis yang sangat baik mas. Iya Mbak. Iya. Udah, kamu jangan nangis ya. Insya Allah nanti setelah saya doakan kamu lebih tenang lagi. Teman-teman mohon doanya juga, kita kirimkan Al-Fatihah bareng-bareng buat gadis ini ya. Mas Syafi bantuin Al-Fatihah juga ya mas. Siap. Iya. Oh iya, nanti pesan yang kamu sampaikan ke saya sampaikan juga ke teman-teman. Dan I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be. mas, ini banyak banget darahnya mas. Iya mas, Gimana itu cangkulnya Mbak? nanti kita amankan tapi kita bersihkan dulu ya mas ya. Masya Allah, saya masih terbayang-bayang sama cerita dia loh mas. Kayaknya sadis banget. Udah, gimana ya rasanya ya? Iya. Kok tega gitu loh, masukin cangkul. Iya. Gitu. Masya Allah. Dan teman-teman tadi gadis ini bilang ke saya, dia bilang kalau kita ada ayah tiri, mau sejahat apapun itu tetap kita anggap sebagai orang tua kita, meskipun itu orang tua sambung. Dan katanya juga apapun yang terjadi, apapun kesalahan orang sebesar apapun harus dimaafkan. Lalu dia bilang supaya menjadi seorang wanita yang baik-baik dan selalu menjaga apa yang seharusnya dia jaga, teman-teman. Mas, ini kita bawa pakai apa ya mas ya? Paling ntar saya ambil kain. Iya mas ya. Ntar gampang itu. Atau mau dibawa pakai daun dulu mas? Iya nggak apa-apa. Iya, biar nanti kita sekalian, soalnya ini udah terlalu malam mas. Nanti kalau kita lebih masuk kita harus ke atas lagi tuh mas. Iya, yang penting satu, asal usul dari kerangka manusia itu ternyata jasad dari seorang gadis yang sangat malang. Astagfirullahaladzim. Dan satu lagi, ini teman-teman, buat para orang tua, meskipun kalian orang tua sambung ataupun orang tua dari anak kandung kalian, diusahakan kalian jangan melakukan hal yang
seperti gadis ini rasakan, karena itu sangat fatal. Ini kalau gadis ini bukan anak baik-baik, dia bisa saja menghantui ke ayahnya, Mas, ke yang melakukan. Untung aja gadis ini baik. Ya udah Mas, kita harus cepat-cepat balik, kita bersihkan ini. Mungkin lain kali kita lebih masuk ke dalam, Mas, soalnya kalau sekarang gak mungkin, Mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati megangnya, Mbak. Iya Mas, bau banget ya Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gini masuk ya Mas, Masya Allah. Gitu, gede banget, panjang lagi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Yaudah teman-teman, ini saya sama Mas Saifi pamit dulu. Kita harus balik dulu dan kita bilang juga ke warga setempat tentang pasal ini supaya tempat ini juga lebih sering dibersihkan supaya lebih netral. Jadi sekarang kita berdua pamit dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Saifi.